Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam membahas seputar hadis-hadis ekonomi, ya. Selawat dan salam berdoa kita kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang hadis-hadis menjauhi transaksi ribawi, ya. Nah, ini pembahasan kita hari ini. Yang pertama, yang kita bahas dulu, bahwasanya riba itu merupakan dosa yang besar. Itu sepakat itu, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah olehmu 7 dosa-dosa besar. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa saja? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan lari di medan pertempuran, dan menuduh perempuan yang baik-baik melakukan perbuatan yang terkeji atau yang tercela atau berzina. Jadi dapat kita fahami dari hadis ini bahwa riba itu merupakan salah satu dari induk dosa. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah, Rasul melaknat yang pertama orang yang makan harta riba, orang yang mewakili, orang yang menulis, orang yang menjadi saksi. Mereka sama saja. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang pertama dulu, ya. Yang kedua, riba itu bukan malah menambah harta atau menambah kekayaan. Justru riba itu akan menghilangkan keberkahan yang ada dalam harta. Apa kata Nabi? Hadis riwayat Ibnu Majah, ma ahadun akthar, ya, minar riba illa kana akibatu amrihi illa qillah. Ya, tidak adalah salah seorang kamu yang sangat banyak memakan riba, melainkan akibatnya akan membawa kepada kehancuran atau kekurangan. Jadi ya, berakhir sedikit, ya, jadi kan sama saja dengan hancur itu. Jadi memang begitu. Jadi kalau kita memakan riba itu justru bukan bertambah harta, justru malah sedikit, habis kadang-kadang, ya. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, ar-riba wa in kathura fa inna akibatahu tusiru ila qillin. Sama, ya, redaksinya. Tujuan dan maksud sama. Riba itu sekalipun dapat menyebabkan harta bertambah banyak, tetapi akibatnya akan berkurang. Jadi begitulah riba itu. Memang pada zahirnya harta bertambah, tetapi justru riba itu membuat harta semakin habis, ya, keberkahannya semakin hilang. Nah, maka jangan lakukan riba, ya. Ada juga hadis, ya, yang menjelaskan bahwa pelaku riba akan dimasukkan ke dalam sungai darah nanti. Ada hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ya. Beliau mengatakan, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulaini atiyani, ya, atayani fa akhrajani ila ardin muqaddas. Ini cerita tentang ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi melihat di neraka itu ada orang yang berenang di sungai darah dan sungai nanah itu, ya. Lalu dia berdiri di tengah sungai, kemudian ada di antara kedua tangannya itu batu. Kemudian
dia datangi orang yang ada di sungai itu. Ketika orang yang di sungai darah nanah itu keluar, dipukul kepalanya dengan batu sampai hancur. Nah begitulah perumpamaan orang yang makan harta riba. Lalu ada juga hadis mengatakan pelaku riba akan dibangkitkan dalam bentuk kera dan babi. Ini bahaya ya. Ada hadis dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsu Muhammad biyadihi. Demi Allah kata Nabi yang jiwa dan diri Muhammad itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh akan ada di antara umatku nanti kata Nabi ada asyalin wa baqarin wa la'ibin wa lahwin. Ya. Sungguh akan ada di antara umatku sekelompok orang yang berada dalam keburukan, kesombongan, permainan dan kesia-siaan. Maka jadilah mereka seperti kera dan babi. Ya. Bistihlalihimul maharim, disebabkan mereka menghalalkan yang diharamkan. Wattikhazihimu al-qainat, ya. Dan meminum-minum khamar. Wa aklihimul riba. Nah ini, dan mereka suka memakan harta riba. Wa lubsihimul harir, dan memakai pakaian yang terbuat dari sutra untuk laki-laki. Ya, itu kan jelas tuh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa tahap riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengharaman riba itu tidak langsung, tidak sekaligus. Justru ada 4 kali setidaknya haram riba itu diterapkan. Yang pertama, dalam surat Ar-Rum ayat 39 itu paradigma manusia ya, bahwa riba itu akan melipat gandakan harta. Nah, itu yang pertama dulu. Yang ada di otak manusia pertama kali adalah riba itu akan menambah harta. Pinjamkan 10 bayar 12, pinjamkan 20 bayar 22 misalkan. Jadi kan semakin banyak meminjamkan semakin banyak bertambah. Dibantah oleh Allah dalam surat ini, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan apa yang kamu lakukan tentang riba ya, supaya kamu menambah hartamu atau mengembangkan hartamu yang ada pada manusia, maka dia tak akan berkembang di sisi Allah. Itu ayatnya ya. Kemudian Allah memberitahukan bahwa riba itu diharamkan bagi umat terdahulu. Nah, jadi berangsur-angsur. Ya, apa kata Allah? Wa akhzihimur riba wa qad nahu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima. Nah, ini ayat ini menerangkan bahwa riba itu juga diharamkan bagi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, ya, riba yang diharamkan itu salah satu saja, yaitu riba yang berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jadi secara bahasa atau secara zahir, jadi ayat ini melarang kita makan harta riba yang berlipat kali lipat. Ini yang keempat. Nah, sementara yang kelima, yang keempat, jadi pengharaman segala macam bentuk riba secara total. Jadi yang keempat ini secara total diharamkan. Mau berlipat ganda atau sedikit dan segala macam. Ayatnya la ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Al-Baqarah 278 ya. Oke, baik. Nah, itu tahapan pengharaman riba. Lalu ketentuan riba. Ya. Di hadis disebutkan la tabi'u az-zahab biz-zahab illa mislan bi mislin. Nah, janganlah kamu memperjualbelikan emas dengan emas kecuali sama. Masalan bimasalin, sama ya. Artinya sama bentuk, sama ukuran dan sama timbangan. Nah, kalau kita jual misalkan ini emas, yang satu ukurannya satu emas, yang satu 1/4 dengan sukarela saja kita ganti, itu riba itu. Ada kelebihan. Ya, wala tashukku ba'daha ala ba'din ya. Dan jangan pula kau melebihkan salah satu dibandingkan dengan yang lain. Walaupun rela teman Anda punya emas ya, satu emas, sementara yang ini emasnya kurang bagus, dia mau tukar dengan yang satu emas ini, padahal punya dia agak banyak, itu nggak boleh. Wala tabi'u al-waraq ya. Wala tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa maslan bimaslin ya. Dan jangan pula kamu menukar perak dengan perak melainkan nilainya sama. Perak juga begitu. Jangan dilebihkan sebahagian di atas sebagian.
Itu yang pertama dalilnya. Yang kedua ada hadis juga mengatakan az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri. Ya, emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum yang sudah dikupas dengan gandum yang sudah dikupas. Artinya sama gitu. Ya. Dan tunai. Fa iza ikhtalaftum hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenisnya berbeda, nah bagaimana kalau kita tukarkan itu berbeda? Yang satu emas, yang satu lagi tidak emas, atau yang satu buah ini, yang satu buah itu. Nah bagaimana? Maka silahkan ditukarkan, silahkan dijual beli kaifa syi'tum. Bagaimana kesepakatan di antara kamu, idza kana yadan biyadin, asalkan haruslah terima. Anda ingin menukar gandum dengan beras, ya udah, ini gandum, ini beras, yadan biyadin, ya. Apa saja barang bentuk ribawi? Ya. Jadi barang ribawi dalam hadis itu yang pertama ada emas dan ada perak. Ya. Jadi emas dan perak itu mewakili komoditas uang. Ya. Nah, sementara yang lainnya mewakili makanan. Nah, di Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan semua barang yang dapat dijual itu ada ribanya. Imam Syafi'i mengatakan semua barang yang dapat dimakan itu ada ribanya. Imam Malik mengatakan barang yang dapat dimakan dan tahan lama. Ini pendapat para ulama saja. Baik. Apa ancaman bagi orang yang suka melakukan riba? Di riba itu kan nanti kita bahas apa saja bentuk dan macam riba. Yang pertama, pelaku riba dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Yang pertama, pelaku riba dilaknat oleh Rasul. La'ana Rasulullah akilu riba. Ya. Pelaku riba dilaknat oleh Rasul, dan orang yang memakannya, orang yang menulisnya, yang menjadi saksi, mereka sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku riba mendapatkan azab dari Allah. La'anallahu akila riba, itu hadisnya. Ya. Ma zahara fi qaumin ar-riba wa zina illa ahallu anfusahum iqab Allah. Hadis Muhammad. Sesuatu yang biasa saja dalam suatu kaum itu berzina, makan riba, itu sama saja mereka menghalalkan azab Allah untuk diri mereka. Itu dalil. Yang kedua, dosa riba lebih berat dari 36 kali berbuat zina. Ya. Disebut Imam Ahmad, dirhamun riba yakuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zina. Ya. Atau zaniyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia yakin dengan hakul yakin bahwa yang dimakannya itu adalah riba, maka itu lebih dahsyat daripada 36 kali melakukan riba, melakukan zina. Maaf, bukan berarti zina lebih baik daripada riba ya. Jadi sudahlah, saya berzina saja 36 kali daripada melakukan riba. Bukan itu maksudnya. Zina saja besar dosanya, apalagi riba. Di akhirat diibaratkan sebagai orang gila. Jadi orang yang makan harta riba dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan orang yang gila, seperti orang gila. Itu ayatnya ada ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yaqumu syaitan. Baik. Apa macam-macam riba? Macam-macam riba itu ada dua. Yang pertama adalah riba nasi'ah, dan kedua adalah riba fadl. Baik, yang pertama adalah riba nasi'ah, dan yang kedua adalah riba fadl. Riba nasi'ah itu muncul daripada hutang piutang, transaksi yang tidak terjadi secara tunai. Ya, di riba nasi'ah itu misalkan kita hutangkan seseorang sampai limit batas tertentu. Nah, ketika dia tidak bisa membayar, kita kenakan dia beban. Misalkan ada orang yang berhutang, bayar nanti 5 bulan ya, hutang 3 juta. Nah, tidak bisa dia membayar, lalu kita kenakan bunga wajib ya, sekian persen dendanya. Agak bisa lagi bayar, ditambah lagi bunganya. Ditambah lagi, tidak bisa, ditambah bunganya. Bahkan mungkin bunganya sudah hampir sama dengan utang. Itu yang dikatakan riba nasi'ah. Secara gampang seperti itu.
Kalau riba fadl muncul dalam transaksi jual beli seperti barang dengan barang. Ya. Lalu dari riba nasiah itu nanti bisa dikembangkan riba qard, riba jahiliyah. Ya. Jadi kalau riba fadl contohnya begini. Ada orang yang minjam duit, apa katanya, pinjamkan saya uang 500.000 ya. Apa kata anak, oh iya saya pinjamkan, tapi syaratnya bayar ya 550.000. Itu riba fadl, ada kelebihan. Atau bisa jadi mungkin orang yang meminjam itu yang mensyaratkan, pinjam saya uang 500 ya, nanti saya bayar 550. Itu riba itu. Ya. Hati-hati. Itu yang katakan dengan riba fadl. Oke. Penambahan dalam riba. Yang pertama, akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syarat. Ya, terlambat salah satunya ya. Ya, kita tukar satu barang dengan satu barang tapi ukuran nggak jelas, harga nggak jelas, atau terlambat salah satu menyerahkan. Ya. Atau disyaratkan oleh peminjamnya nih yang Pak katakan tadi. Ya, orang yang meminjamkan tidak mensyaratkan, cuman yang peminjam saja yang mensyaratkan. Nah, pinjam uang 1 juta ya, nanti saya bayar 1.050.000, tenang aja. Itu riba. Ya. Prinsip utama riba adalah penambahan harga pokok tanpa bisnis yang adil. Ya. Contohnya pinjam. Ya, penambahan dilakukan tanpa adanya pada dan iwat yang dibenarkan oleh syariah. Tapi lain halnya misalkan ada orang yang meminjam uang, nah nanti ketika dia bayar ya, lalu diajaknya seseorang ini untuk makan, tapi bukan berarti ini disyaratkan dari awal, tapi tidak, mungkin ini sebagai ucapan terima kasih, ayolah makan, sebagai ucapan terima kasih, dan itu lain hal ya, lain hal. Dia yang disyaratkan ini, yang dibaca ini yang tidak boleh. Baik. Ada bentuk-bentuk riba yang diperbolehkan menurut Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Yang pertama, dalam keadaan darurat yang sebenarnya. Kalau misalkan tidak ada lagi yang lain, darurat itu saja misalkan. Ya. Kalau tidak dia makan harta riba itu, mungkin dia mati saat ini. Nah, hanya itu untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, itu boleh. Bukan maksudnya dia memperluas kebutuhan atau sebagai kelengkapannya, bukan dijadikan sebagai uang pencari uang, tidak itu maksudnya. Yang kedua, keringan hanya sekedar menutup kebutuhan. Jadi kalau misalkan harus makan harta riba juga, ya, dalam keadaan tidak ada lagi yang dimakan, kalau nggak makan mungkin mati dia. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin boleh, sekedar saja. Yang ketiga, seseorang harus terus berusaha keras dengan segala jalan untuk dapat lolos dari kesulitan ekonomi. Ya, mungkin dalam keadaan ekonomi yang sulit, kita kan tidak tahu. Setiap orang berbeda-beda tingkat kesulitan ekonomi. Dia sudah keluar dari sana, dari sini, dari sini. Tapi memang belum dapat jalan ketika itu misalkan. Dan yang ada cuma ini. Dan kalau tidak dia makan, mungkin lain lagi yang terjadi misalkan. Ini mungkin dibolehkan. Yang terakhir, seseorang yang melakukan riba itu dalam hatinya ada benci, ya, nggak senang sebenarnya dia makan ini, tapi gimana lagi lah, tidak ada yang lain, bukan malah dia senang, ya itu berdosa itu. Baik. Transaksi ribawi tidak hanya ada di bank konvensional, tapi juga ada pada kecurangan timbangan. Misalkan timbang menimbang, dilebihkan atau dikurangi, kecurangan takaran, kecurangan ukuran kadar barang, kecurangan kuantitas dan kualitas barang, itu termasuk. Nah, ini yang ditanyakan tadi, bank konvensional dengan bank syariah. Ya. Kalau bank konvensional itu memperlakukan sistem bunga tambahan yang diberikan kepada nasabah bagi yang meminjam, di bunga yang dibebankan kepada meminjam dan diberikan kepada yang menabung. Bunga tetap setiap bulan, baik ketika bank rugi ataupun beruntung. Adapun bank syariah pakai sistem bagi hasil, sehingga setiap bulan keuntungan berbeda-beda. Kalau untung sama, ya sama-sama dibagi. Kalau rugi, sama-sama ditanggung. Nah, ini mungkin
sedikit perbedaan antara bank konvensional dengan syariah. Kalau di konvensional itu mereka memakai akad bunga, jadi yang penting bunga, untung rugi nggak jelas, yang penting bunga. Tapi kalau di syariah itu mereka bagi hasil, apakah itu murabah atau mudharabah. Maka dalam bank syariah itu ada akad murabah, ada akad taukil, wakil, atau ada akad jual beli. Nah, sementara di bank konvensional tidak ada akad itu. Nah, jadi ini memang ada perbedaan pendapat juga di sini. Apakah bank konvensional itu termasuk riba atau tidak? Ya, sebagian para ulama mengatakan itu riba karena ada tambahan atau bunga. Nah, sebagian pendapat yang lain ada juga mengatakan itu tidak riba. Ya. Bagi orang yang mengatakan itu riba, ya, karena ada tambahan atau bunga yang ditetapkan setiap bulannya. Ya. Nah, sementara di bank syariah mereka memakai akad, ada akad murabah, mudharabah, taukil, dan jual beli. Ya. Oke, baik. Yang terakhir, unsur-unsur riba. Yang pertama, oke, baik. Jadi begini, ya, masalah bank tadi. Kalau misalkan Anda bisa lepas dari bank konvensional, ya bagus. Tapi misalkan kalau tidak bisa lepas dari sini, ya akses kita hanya di sini, ya untuk lebih aslamnya ya nggak usah diambil, ya bunganya itu nggak usah diambil dan segala macamnya nggak usah diambil, ya nggak usah dimakan. Ataupun nanti silakanlah diambil, dikeluarkan dan berikanlah kepada dana sosial dan segala macam. Itu mungkin lebih aslam. Kalau memang ya tidak bisa juga keluar dan pindah dari sana. Ini ya Allah alam. Baik, unsur riba itu yang pertama karena ada kebatilan. Ya, karena mendapatkannya dengan cara yang batil, yang enggak benar. Ya allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi mohon maaf ya, jadi riba yang paten, yang dilarang, yang jelas oleh Nabi itu adalah riba tukar menukar barang, ya, tapi dengan syarat melebihkan. Itu ya, misalkan tukar A dengan B, tapi A ini sedikit, B ini banyak. Nah, itu yang riba asalnya seperti itu. Ya, misalkan Anda tukar emas dengan emas, ya, cincin dengan cincin. Ini 2 emas, yang satu lagi dua emas seperempat karena bentuknya jelek. Nah, ya, apa kata orang itu, yang nggak apa-apa lah, tukar aja lah. Nah, sementara punya dia banyak, yang ini agak sedikit. Nah, itu riba, itu jelas. Ya. Atau misalkan masa pinjam meminjam tadi dia nggak bisa bayar, ya. Nah, tapi dikenakan saja denda terus. Nah, itu yang termasuk riba nasiah, itu memang dilarang. Tapi kalau untuk masalah bank, nah, itu memang masih ada perbedaan pendapat, ya. Sekalipun juga banyak di antara para ulama mengatakan bank konvensional termasuk ribawi. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan sebagian para ulama juga mengatakan bank konvensional tidak riba. Terserah mana yang dipilih, ya. Baik, atau mungkin silahkanlah rujuk kepada fatwa MUI kita. Ada orang yang menzalimi dan dizalimi, ya, karena orang yang melakukan riba itu ada yang terzalimi dan dizalimi. Wala tazlimuna wala tuzlamun. Baik, ini saja mungkin pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ya, bagi kita bersama. Hanya ini saja ya yang dapat kita sampaikan. Ya, silahkan kalau nanti ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Ya, silahkan di share, di like, dan di subscribe juga agar lebih berkembang dan mendapatkan informasi terbaru. Baik, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.